Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Jusra Wesley Arjaisa Putri dengan NIM 2030 2070 2055. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Misdawati SPD MPD. Di dalam video ini saya akan membahas materi perkuliahan pertemuan ke-13, yaitu mengenai penalaran. Di materi penalaran ini ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama, penalaran induktif, dan yang kedua, penalaran deduktif. Di dalam penalaran induktif terbagi menjadi tiga. Yang pertama, penalaran induktif analogi, dan yang kedua, penalaran induktif generalisasi, dan yang ketiga penalaran induktif sebab akibat, dan yang kedua penalaran deduktif terbagi menjadi dua. Yang pertama silogisme dan yang kedua entimen. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dalam proses berpikir itu, seseorang menghubung-hubungkan data atau fakta hingga sampai pada suatu simpulan. Data atau fakta itu kemudian dinalar, dan data yang dinalar itu boleh benar dan boleh tidak benar. Seseorang akan menerima data atau fakta yang benar dan menolak data yang tidak benar. Berdasarkan pengamatan yang sejenis, juga akan terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis. Berdasarkan jumlah proposisi yang diketahui atau proposisi yang dianggap benar, orang akan menyimpulkan sejumlah proposisi yang sebelumnya tidak diketahui. Proses menghubungkan sejumlah pengamatan seperti itulah yang disebut menalar. Dalam penulisan paragraf ada dua pola penalaran yang biasa digunakan, yaitu yang pertama pola penalaran induktif dan yang kedua pola penalaran deduktif. Kemudian yang pertama, penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik simpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andai yang bersifat khusus. Penalaran induktif ini berpangkal pada empiris untuk menyusun suatu penjelasan, teori, atau kaidah yang berlaku umum. Hal yang umum itu berupa generalisasi, simpulan, atau rampatan. Ada tiga jenis pengambilan simpulan berdasarkan penalaran induktif ini, yaitu yang pertama dengan analogi, generalisasi, dan hubungan kausal sebab akibat. Selanjutnya ada penalaran induktif analogi. Penalaran induktif analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analogi juga dapat dikatakan sebagai proses membandingkan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaan. Kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu simpulan. Dengan kata lain, analogi merupakan suatu proses yang bertolak dari peristiwa atau gejala khusus yang satu sama dengan yang lain, memiliki kesamaan untuk menarik sebuah simpulan. Titik tolak penalaran ini adalah kesamaan karakteristik di antara dua hal, sehingga simpulannya akan menyiratkan bahwa yang berlaku pada suatu hal akan pula berlaku untuk hal lainnya. Dengan demikian, dasar simpulan penalaran ini merupakan ciri pokok atau esensi dari dua hal yang dianalogikan. Poin selanjutnya ada penalaran induktif generalisasi. Mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu, jumlah data atau peristiwa khusus yang dikemukakan harus mencukupi dan dapat mewakili. Generalisasi diturunkan dari gejala-gejala khusus yang diperoleh melalui pengalaman, observasi, wawancara, atau studi dokumentasi. Sumber data itu dapat berupa dokumen, statistik, kesaksian, pendapat ahli, dan peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Sehingga politik, sosial ekonomi, atau hukum
Dari berbagai gejala atau peristiwa khusus itu, orang membentuk opini, sikap, penilaian, keyakinan, atau perasaan tertentu. Generalisasi dibedakan atas generalisasi sempurna dan generalisasi tidak sempurna. Dalam generalisasi sempurna, seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan itu diselidiki. Generalisasi semacam ini memberikan simpulan yang kuat. Sementara itu, generalisasi tidak sempurna merupakan generalisasi berdasarkan sebagian fenomena untuk mendapatkan simpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Selanjutnya ada penalaran induktif hubungan sebab akibat atau kausal. Hubungan kausal merupakan bentuk penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Penalaran induktif melalui hubungan sebab akibat adalah penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas bahwa semua peristiwa di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Di dunia ini tidak ada suatu kejadian pun yang muncul tanpa penyebab, dan tidak ada satupun gejala terjadi tanpa sebab. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia ilmu pengetahuan, hubungan kausal ini sering kita temukan. Misalnya, antara hujan turun dan jalan becek, atau antara seseorang yang menderita penyakit kanker, darah, dan meninggal dunia. Keduanya ada hubungan sebab akibat. Dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini, terdapat 3 hubungan. Yang pertama, yaitu sebab akibat, kemudian akibat sebab, dan akibat-akibat. Selanjutnya ada hubungan sebab akibat. Dalam hubungan sebab akibat, ini polanya adalah A menyebabkan B, namun juga dapat menyebabkan B, C, atau D, dan seterusnya. Jadi, efek dari suatu peristiwa dianggap menjadi penyebab lebih dari satu keadaan. Dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini, diperlukan kemampuan penalaran seseorang untuk mendapatkan simpulan penalaran. Hal ini akan terlihat pada suatu penyebab yang tidak jelas terhadap suatu akibat yang nyata. Kemudian ada akibat sebab. Hubungan akibat sebab merupakan kebalikan dari hubungan sebab akibat. Dalam hubungan akibat sebab ini, suatu keadaan atau kondisi merupakan akibat dari serangkaian atau berbagai peristiwa. Hubungan akibat sebab ini dapat kita lihat pada peristiwa. Misalnya, seseorang yang pergi ke dokter merupakan akibat dan sakit menjadi sebab. Dalam penalaran akibat sebab ini, peristiwa sebab merupakan simpul. Poin yang selanjutnya ada akibat-akibat. Dalam hubungan akibat-akibat, sebuah peristiwa atau keadaan langsung disimpulkan akibat yang ditimbulkan. Seseorang langsung menghubungkan peristiwa tersebut dengan peristiwa atau kejadian yang mengakibatkannya, meskipun tidak disebutkan dalam pernyataan. Dengan kata lain, dalam penalaran ini, suatu akibat sudah menyiratkan penyebabnya. Suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan akibat langsung disimpulkan pada suatu akibat yang lain. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses pengambilan simpulan berdasarkan hal-hal khusus. Proses penalaran ini disebut deduksi. Dalam penalaran deduktif ini, simpulannya dibentuk dengan cara deduksi, yaitu dimulai dari hal-hal umum menuju ke hal-hal yang khusus atau yang lebih rendah. Dengan kata lain, proses pembentukan simpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju ke hal-hal yang konkret. Penarikan simpulan secara deduktif ini dapat dilakukan secara langsung dan dapat dilakukan secara tidak langsung. Simpulan tidak langsung ditarik dari suatu premis atau pernyataan. Ada dua jenis penalaran deduktif dengan penarikan simpulan tidak langsung, yaitu silogisme dan entimen. Silogisme
digolongkan dalam penyimpulan deduktif tidak langsung. Dalam silogisme ini, penyimpulan pengetahuan yang baru diambil secara sistematis dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Silogisme disebut juga cara menarik simpulan dari premis-premis umum dan khusus. Silogisme adalah rangkaian 3 pendapat yang terdiri atas 2 pendapat dan 1 simpulan. 3 pendapat dalam silogisme tersebut adalah premis mayor, premis minor, dan simpulan. Premis merupakan proposisi yang menjadi dasar bagi argumentasi. Silogisme dibedakan atas 3 macam, yaitu yang pertama silogisme kategorik, yang kedua silogisme hipotesis, dan yang ketiga silogisme alternatif. Kemudian poin yang terakhir yaitu entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung yang premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Dengan kata lain, entimen merupakan suatu proses penalaran dengan menghilangkan bagian silogisme yang dianggap telah dipahami. Oke, demikian pemaparan materi perkuliahan pertemuan ke-13 yaitu mengenai penalaran. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.